Hari ini, kita terus membicarakan serangan peretas yang dialami oleh FIA. Sebenarnya, seseorang berhasil mengakses data pribadi Max Verstappen, dan dalam video hari ini kita akan melihat bagaimana hal ini bisa terjadi, apa konsekuensinya, dan kita juga harus melihat rumor baru di Maranello, baik mengenai mesin 2026 maupun pasar pembalap. Sebelum memulai, saya minta kalian meninggalkan like sebagai dukungan, dan sekarang mari kita lihat semuanya secara detail. Seseorang berhasil mengakses data pribadi Max Verstappen, dan bukan hanya itu, portal resmi FIA, tempat penyimpanan dokumen sensitif pembalap seperti paspor, SIM, dan kontak pribadi telah dibobol. Namun, sebelum kalian membayangkan pencurian data atau skandal berskala dunia, ini bagian yang paling konyol. Para peretas tidak berniat mencuri apapun. Tujuan mereka adalah menunjukkan betapa mudahnya menjebol keamanan siber FIA dan federasi. Di antara peneliti komputer yang dikenal di bidang keamanan siber, Nagli, Sam Corey, dan Ian Carroll telah menemukan yang mereka sendiri sebut sebagai kerentanan serius di portal FIA. Nagli, yang di X menyebut dirinya sebagai kepala eksposur ancaman di perusahaan WIS. Io menjelaskan bahwa hanya butuh 10 menit untuk masuk ke sistem dan mengakses data pribadi semua pembalap Formula 1, dimulai dari Verstappen. Ya, 10 menit untuk masuk ke tempat yang seharusnya memiliki langkah keamanan tertinggi dalam motor sport dunia. Nagli mempublikasikan semuanya secara online dengan pesan langsung. Kami menemukan cara untuk mengakses paspor, SIM, dan data pribadi Max Verstappen, serta data semua pembalap Formula 1 lainnya. Cukup dengan satu kesalahan keamanan sederhana, dan kemudian segera dia klarifikasi. Kami berhenti setelah memverifikasi kerentanan dan memberitahu FIA untuk memperbaikinya. Pada dasarnya, ini adalah peretasan etis, sebuah demonstrasi yang terkendali yang berfungsi untuk mengekspos celah keamanan sebelum seseorang dengan niat nyata untuk mencuri atau memata-matai melakukannya. Tapi bagaimana sebenarnya kejadiannya? Ketika peretas masuk ke portal di mana FIA menyimpan dokumen internal dari file identifikasi pembalap hingga data kontak, termasuk lisensi izin dan korespondensi internal. Materi yang sangat sensitif. Mengingat ini melibatkan pembalap yang bergerak di seluruh dunia dengan kontrak multimiliaran. Begitu masuk, mereka bisa saja mengunduh apapun, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mengambil tangkapan layar untuk membuktikan celah tersebut dan segera memberitahu FIA yang patut diakui bereaksi dalam waktu kurang dari 24 jam dengan menutup celah itu. Seorang juru bicara federasi kemudian mengkonfirmasi FIA telah mengetahui insiden siber yang terkait dengan portal pengkategorian pengemudi. Kami segera mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengamankan data dan melaporkan insiden tersebut kepada otoritas yang berwenang di bidang perlindungan data. Badan tersebut juga telah menghubungi sejumlah kecil pembalap yang terdampak. Meskipun tidak disebutkan siapa, yang penting adalah bahwa setidaknya secara resmi, tidak ada informasi yang diunduh atau disebarluaskan. Tapi ini bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan tahun lalu, FIA telah mengalami serangan serupa ketika beberapa akun email internal dibobol melalui phishing. Bahkan dalam kasus itu dibicarakan tentang akses tidak sah ke data pribadi, tetapi tanpa pernah mengungkapkan sejauh mana kerusakan sebenarnya. Federasi saat itu, seperti sekarang, telah melaporkan semua otoritas Prancis dan Swiss untuk perlindungan data. Dan apa artinya semua ini bagi Formula 1? Ini adalah sinyal yang jelas. Bahkan dunia Formula 1 yang sangat berteknologi tinggi dan sangat terkontrol tidak kebal dari serangan siber. Para pembalap dan tim kini mengelola gunung data sensitif mulai dari kontrak, paspor, data biometrik, hingga informasi tentang telemetri pribadi, dan setiap celah dapat menjadi masalah besar. Dan pikirkan, jika sekelompok peneliti memerlukan 10 menit untuk masuk, apa yang akan terjadi jika seseorang dengan niat yang kurang mulia melakukannya? FIA telah menjamin telah memperkuat semua langkah keamanan dengan berbicara tentang kebijakan. Tentang keamanan sejak awal, yaitu sistem yang dibangun dengan keamanan yang terintegrasi sejak awal dan investasi besar dalam perlindungan data. Namun keraguan tetap ada. Bagaimana mungkin kerentanan yang begitu serius ada di portal resmi tingkat dunia? Ada juga detail lain yang patut dipertimbangkan. Serangan tersebut terjadi pada bulan Juni. Tetapi berita ini baru muncul sekarang pada bulan Oktober setelah para peneliti memutuskan untuk mempublikasikan ceritanya. Ini berarti bahwa selama berbulan-bulan FIA mengelola masalah ini dalam diam, hanya memberitahu mereka yang terlibat. Dan jika mereka bukan peretas etis, itu bisa jauh lebih buruk. Dan kita tahu bahwa Lewis Hamilton tidak akan berpartisipasi dalam latihan bebas 1 di Meksiko dan akan digantikan oleh Antonio Fuoco. Dan mari kita dengar kata-katanya bersama. Lewis Hamilton tidak akan berpartisipasi dalam latihan bebas 1 di Grand Prix Meksiko. Sebagai gantinya, Ferrari akan menurunkan Antonio Fuoco, pembalap berpengalaman dalam program endurance dan pemenang Le Mans 24 jam 2024. Dan itu adalah keputusan yang banyak orang sebut sebagai rahasia paling buruk terjaga di paddock, tetapi sebenarnya menyembunyikan logika yang tepat dan diwajibkan oleh peraturan FIA. Setiap tim selama musim ini diharuskan menurunkan seorang rookie, yaitu pembalap yang telah berpartisipasi tidak lebih dari 2 Grand Prix resmi dalam setidaknya 2 sesi latihan bebas 1 untuk setiap mobil. Ini adalah cara untuk memberikan pengalaman kepada para pemuda dan memberi tim kesempatan untuk menguji bakat baru di lintasan nyata. Dalam kasus Ferrari, Charles Leclerc telah menyerahkan kemudi 2 kali tahun ini kepada Dino Beganovic di Bahrain dan Austria. Ini berarti giliran Lewis Hamilton untuk melewatkan 1 putaran. Dan pilihan Meksiko datang untuk menutup urusan rookie. Bagi Antonio Fuoco, ini akan menjadi hari yang istimewa.
Ini adalah penampilan resmi pertamanya dalam akhir pekan Formula 1, lebih dari 10 tahun setelah tes pertamanya dengan Ferrari. Sebuah kembalinya yang simbolis bagi seorang pembalap yang tumbuh di Akademi Maranello, yang selama bertahun-tahun diam-diam berkontribusi pada pengembangan mobil balap, baik dalam simulator maupun dalam proyek ketahanan seperti 499 Poco sendiri menyebutnya sebagai momen kebanggaan pribadi dan profesional. Mengendarai mobil Lewis dan berbagi garasi dengan Charles seperti saat di Formula 2 sangatlah istimewa, katanya. Ini akan menjadi Jumat yang tidak akan pernah saya lupakan, sebuah penghargaan untuk semua kerja keras di balik layar. Kehadirannya tidak hanya simbolis, tujuan utamanya adalah mengumpulkan data berharga untuk korelasi dengan simulator. Poco akan menguji dalam kondisi nyata penyesuaian aerodinamika dan mekanika SF25, membantu teknisi Maranello membandingkan hasil virtual dengan hasil di lintasan. Sebuah langkah penting untuk meningkatkan akurasi pengaturan dan mengoptimalkan strategi dalam balapan berikutnya. Kontribusi utama saya adalah memberikan referensi yang berguna antara simulator dan kenyataan. Jelas Poco bekerja dengan Insinyur Lewis juga akan membantu saya tumbuh sebagai penguji dan menyempurnakan kepekaan teknis yang akan saya bawa kembali ke Maranello. Poco telah menjadi bagian integral dari proyek Ferrari selama bertahun-tahun. Dia telah mengikuti jalur lengkap dari Akademi Muda ke tes pengembangan Formula 1 hingga Hypercar yang membawa kembali kuda jingkrak ke puncak dunia. Seorang pembalap yang tidak pernah mendapatkan sorotan media seperti pembalap utama, tetapi yang telah secara konkret berkontribusi pada pengembangan mobil Ferrari di setiap kategori. Melihat ke belakang, saya bisa mengatakan bahwa tahun-tahun ini dengan Ferrari sangatlah unik. Kami telah menempuh banyak jalan bersama, ceritanya. Menjadi bagian resmi dari akhir pekan Formula 1 dengan tim Ferrari adalah perasaan yang luar biasa. Ini adalah impian setiap pembalap Italia. Dengan keputusan ini, Ferrari menyelesaikan salah satu dari dua kewajiban Hamilton untuk absen. Tetapi masih ada satu lagi. Dan disinilah bagian yang menarik. Di mana dan kapan dia akan melakukannya. Dua putaran berikutnya, Brasil dan Qatar, adalah dua akhir pekan sprint dengan hanya 1 jam latihan bebas. Mustahil memasukkan seorang pemula dalam konteks ini. Bahkan Las Vegas, karena merupakan sirkuit jalanan dan dengan jadwal malam yang kompleks, tidak ideal untuk memulai debut seorang pemula. Tingkatnya, satu-satunya opsi realistis yang tersisa adalah Abu Dhabi. Balapan terakhir musim ini. Hampir pasti di sana Hamilton harus kembali menyerahkan SF25 kepada seorang pembalap muda Ferrari untuk memenuhi kewajiban regulasi. Berita ini tidak menciptakan ketegangan internal. Hamilton malah mendukung keputusan tersebut dan mengatakan siap memberikan masukan kepada Fuoco untuk mengoptimalkan data yang dikumpulkan. Sikap yang matang dan kepemimpinan konsisten dengan perannya di Ferrari. Bukan hanya sebagai pembalap, tapi juga mentor teknis dan sumber pengalaman bagi tim. Sedangkan Leclerc akan turun ke lintasan dan berfungsi untuk membandingkan data perbandingan antara simulator dan lintasan dengan harapan Ferrari dapat meningkatkan kecepatan balap setelah Austin. Dan jadi Ferrari tiba di Meksiko dengan harapan telah menyelesaikan masalah stabilitas dan juga lebih kompetitif dalam kecepatan balap. Mari kita lihat bersama pekerjaan apa yang telah dilakukan di Maranello dan apa yang muncul dari data simulator. Apakah SF25 benar-benar telah menyelesaikan masalah stabilitas dan pengelolaan ban? Atau apakah podium di Austin hanya ilusi? Di Maranello, mereka yakin telah melangkah maju, tetapi sirkuit Hermanos Rodriguez adalah salah satu sirkuit paling sulit untuk memahami apakah kemajuan itu nyata atau sementara. Karena di sini di antara udara yang tipis dan tikungan cepat, manajemen thermal ban menjadi jebakan teknis yang sebenarnya. Akhir pekan di Austin memberi napas pada Ferrari. Leclerc berhasil meraih podium dan Hamilton dengan SF25 yang sama menunjukkan kecepatan yang akhirnya kompetitif. Namun meskipun hasilnya, para insinyur Maranello belum sepenuhnya memahami bagaimana mobil bereaksi terhadap perubahan pengaturan. Leclerc sendiri yang mengatakan dengan jelas, kami telah meningkat, tetapi kami tidak tahu persis mengapa. Potensi ada, tetapi tidak stabil. Mobil berubah perilaku dari hari ke hari dan pada saat-saat tertentu, terutama di tikungan cepat, tampaknya kehilangan konsistensi aerodinamis, seolah-olah beban berpindah terlalu cepat antara dua sumbu. Namun, Meksiko bukanlah lintasan biasa. Tahun lalu, Sainz meraih pole dengan SF24. Tahun lalu, Sainz meraih pole dengan SF24 dan data itu adalah dasar kerja tim saat ini. SF25 sebenarnya lahir sebagai revolusi dari mobil itu, dengan logika suspensi yang berbeda, tetapi dengan jendela aerodinamis yang lebih luas. Ini secara teori. Kemudian sejak awal tahun Ferrari selalu mengalami masalah keseimbangan. Memang masalah terbesar adalah bahwa dalam tikungan menengah cepat, SF25 tetap rentan. Sektor kedua dari sirkuit Meksiko yang paling teknis adalah titik kritisnya. Di sini dibutuhkan stabilitas, traksi, dan keseimbangan thermal yang sempurna antara depan dan belakang. Dan sejauh ini, Ferrari pada parameter ini tidak pernah berhasil menemukan konsistensi yang sebenarnya. Para insinyur mungkin memilih pengaturan yang sangat berat, karena kita tahu bahwa udara tipis berpengaruh di Meksiko, dan oleh karena itu, penting untuk menemukan beban dan cengkeraman di bagian belakang, tetapi pada saat yang sama insinyur Maranello telah mengonfirmasi bahwa mereka ingin menemukan kecepatan puncak dan traksi, bahkan dengan mengorbankan sedikit stabilitas di tikungan berisiko, tetapi diperlukan jika mereka ingin tetap di depan Mercedes dan McLaren di lintasan lurus utama sepanjang lebih dari 1,2 km. Semuanya berputar di sekitar pengaturan mekanis dan ketinggian tanah. Di Maranello, mereka tahu betul bahwa hanya perlu satu kesalahan kecil pada parameter ini untuk benar-benar kehilangan jendela kerja yang ideal. Dan jendela inilah yang tampaknya akhirnya diperluas oleh Ferrari setelah Austin.
Selama balapan di Texas, SF25 merespons lebih baik terhadap perubahan suhu dan beban lateral, tanda bahwa korelasi antara simulator dan kenyataan semakin membaik. Namun Meksiko adalah ujian ekstrem, karena di sini ban bekerja dalam kondisi yang saling bertentangan. Di bagian jalan, berliku mereka menjadi terlalu panas, di lintasan lurus yang panjang mereka menjadi terlalu dingin. Dan menemukan keseimbangan antara dua ekstrem ini sangatlah sulit. Inilah kelemahan utama dari SF25. Masalahnya bukan hanya keausan, tetapi kecepatan perubahan suhu antara satu sektor dan sektor lainnya. Di bagian pertama, dengan pengereman keras dan akselerasi pendek, ban depan cenderung mendingin, kehilangan daya cengkeram saat masuk. Dingin. Kemudian di sektor tengah, panas meningkat pada kedua sumbu dan mobil cenderung meluncur. Akhirnya di sektor ketiga, yang paling lambat, selip keluar menyebabkan bagian belakang terlalu panas, membuat keseluruhan pengaturan menjadi tidak seimbang. Tingkatnya, SF25 berada dalam keadaan tidak stabil, terlalu dingin di depan, dan terlalu panas di belakang. Masalah yang di Texas berhasil ditangani dengan baik meskipun suhu lingkungan lebih tinggi. Tetapi di Meksiko, dengan ketinggian dan udara yang lebih tipis, bisa menjadi masalah kembali. Namun, ada senjata yang bisa membantu Ferrari, yaitu pengendalian di tikungan. SF25, seperti yang sudah terlihat di Imola dan Monza, dapat memanfaatkan kerb dengan baik tanpa kehilangan stabilitas, dan ini dapat membuat perbedaan di jalur Meksiko. Terutama di sektor pertama, di mana presisi dalam dukungan saat perubahan arah sangat penting. Pada tingkat aerodinamis, kemungkinan Ferrari akan mempertahankan spesifikasi belakang dengan beban menengah tinggi yang sudah digunakan dua balapan terakhir, sebuah konfigurasi yang tampaknya cocok dengan karakteristik mobil, dan untuk saat ini merupakan kompromi terbaik antara stabilitas dan kecepatan. Tingkatnya, Ferrari tiba di Meksiko dengan perasaan yang baik, tetapi juga dengan keseimbangan yang masih harus dikendalikan. Kunci akhir pekan ini, yang mereka yakin telah ditemukan di Maranello, adalah pengelolaan keseimbangan termal ban yang tidak stabil. Dan sementara di Maranello, mereka bekerja pada pengaturan dan konfigurasi yang akan digunakan di Meksiko. Mereka juga bekerja pada mesin 2026 dan muncul desas-desus baru. Tentu saja ada kerahasiaan maksimum pada proyek tahun depan, karena bisa mengubah keseimbangan Formula 1 pada 2026. Menurut rumor, Ferrari sedang mengerjakan mesin yang sepenuhnya revolusioner dengan solusi aspirasi yang dianggap sebagai rahasia besar oleh mereka yang telah melihatnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ferrari bisa kembali memimpin di era regulasi baru. Sebenarnya, kompromi paling penting yang harus ditemukan adalah antara mesin, rangka, aerodinamika. Kendaraan harus lebih ringan, lebih berkelanjutan, dan jauh lebih hibrida. Sebenarnya, 50% dari mesin akan menjadi bagian listrik dan 50% lainnya adalah bagian termal. Bahan bakar akan sepenuhnya berkelanjutan dan ada aerodinamika aktif di bagian depan dan belakang. Dan di Maranello sedang dikembangkan kepala silinder dari paduan aluminium dengan sistem aspirasi rahasia yang disebut secara internal sebagai revolusioner. Sebuah komponen kunci yang seharusnya meningkatkan kinerja mesin pembakaran internal dalam konteks di mana kontribusi termal akan berkurang setengah dibandingkan saat ini. Secara praktis, Ferrari sedang mencari cara untuk membuat mesin bernafas lebih baik, aliran udara yang lebih efisien, lebih tepat, dan yang paling penting, dioptimalkan untuk batasan yang diberlakukan oleh peraturan baru. Dan kuncinya adalah pada pengelolaan tekanan, suhu aspirasi, salah satu poin paling kompleks dari 2026. Gagasan Wolf Zimmermann, insinyur Jerman yang memimpin pengembangan mesin termal Ferrari hingga saat ini, yang mengusulkan kepala silinder inovatif dari baja, sebuah solusi yang belum pernah terlihat sebelumnya di Formula 1, telah ditinggalkan karena masalah keandalan. Keputusan untuk beralih ke aluminium yang lebih ringan dan teruji daripada baja baru datang setelah beberapa bulan tertunda. Dan ini memaksa Ferrari untuk mengejar ketertinggalan dengan Mercedes yang menurut rumor di paddock lebih maju dalam pengembangan 2026. Sebenarnya, untuk memberi gambaran, Mercedes telah menyelesaikan siklus pertama di bangku dinamometer, sementara Ferrari masih memvalidasi arsitektur aspirasi baru. Sebuah balapan melawan waktu, tetapi dengan tujuan yang ambisius, mengejutkan semua orang dengan solusi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan Wolf Zimmermann akan bekerja di Audi. Mari kita lihat bagaimana Audi dalam pengembangan mesin dan terutama mengapa Mercedes dan juga Honda lebih unggul dibanding Ferrari. Menurut rumor terbaru, mesin 2026 Audi mungkin sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Mercedes dan tidak sedikit. Rumor mengatakan ada perbedaan lebih dari 30 tenaga kuda. Sebuah kesenjangan besar di era di mana setiap tenaga kuda sangat berarti. Mulai musim itu, rumah Ingolstadt akan menyelesaikan penggabungan dengan Sauber, mengambil kendali penuh atas tim Swiss yang secara efektif akan menjadi tim resmi Audi. Sebuah proyek ambisius yang lahir untuk mengembalikan Jerman ke puncak Formula 1 setelah era emas Mercedes. Namun, menurut sumber internal, uji coba awal di bangku menunjukkan perbedaan kekuatan yang signifikan antara Audi dan Mercedes. Mesin Brackley telah mencapai 420 kW, yaitu sekitar 571 tenaga kuda, sementara Audi berhenti antara 540 dan 550 tenaga kuda, defisit 21-31 tenaga kuda yang tampaknya sedikit. Tetapi dalam Formula 1 pada tahun 2023 mesin Renault yang terlemah dari kelompok, tertinggal 20-33 tenaga kuda dibandingkan dengan yang terbaik. Tingkatnya, Audi berisiko memulai di posisi yang sama dengan Alpine 2 tahun lalu, tertinggal jauh. Jadi, apa yang terjadi di Newburgh?
Kantor operasional Audi Formula 1 terletak di Newburgh, di mana program Power Unit sedang dalam pengembangan penuh. Sumber internal berbicara tentang tes konstan di bangku dengan tujuan untuk melewati ambang batas 400 kW dan menjamin keandalan sebelum kekuatan. Pimpinan tim baru, Jonathan Whitley, MAN Red Bull, mengonfirmasi bahwa proyek ini berjalan sesuai jadwal, tapi mengakui bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan kinerja sebenarnya. Pada bulan Desember, Audi akan melakukan penggabungan pertama antara mesin dan rangka, langkah penting untuk memahami perilaku dinamis dan thermal dari Power Unit. Hanya pada saat itulah akan diketahui apakah kesenjangan 30 tenaga kuda itu nyata atau sebagian. Dan di sini datang bagian yang paling menarik. Audi sedang merekrut secara besar-besaran dari Maranello dua tokoh kunci dari Ferrari, Wolf Zimmermann dan Lars Schmidt, masing-masing kepala penelitian mesin thermal dan wakilnya. Mereka akan meninggalkan Cavallino pada akhir tahun untuk bergabung dengan proyek Audi. Di Jerman, mereka akan menemukan Mattia Binotto yang telah ditunjuk sebagai Chief Technical and Operating Officer dari program Formula 1 di Audi pada tahun 2024. Bersama-sama mereka akan membentuk trio teknis tingkat tertinggi. Binotto sebagai koordinator global, Zimmermann sebagai ahli mesin endotermik, dan Schmidt sebagai penanggung jawab sistem hibrida. Sebuah sinyal yang jelas. Audi berupaya menjadi kompetitif dalam waktu yang sangat singkat. Namun kita tahu betapa sulitnya bagi pembuat baru untuk mengejar para pesaing. Mercedes sudah lebih maju beberapa bulan, mungkin 1 tahun penuh, dan Ferrari memilih untuk meninggalkan Zimmermann dan Schmidt, juga karena memiliki proyek baru yang kompeten di Maranello, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dengan kepala silinder aluminium. Kami tahu bahwa tim baru Brackley telah mulai mengembangkan mesinnya untuk tahun 2026 sejak tahun 2022. Sumber internal berbicara tentang tes simulasi yang sudah selesai dengan hasil yang mengesankan. Seperti yang kita dengar beberapa bulan yang lalu, Toto Wolff mengatakan bahwa pada kecepatan maksimum dengan mesin beroperasi penuh bisa mencapai hingga 400 km per jam dengan mesin konfigurasi beban rendah ini. Namun kita tahu bahwa FIA telah memperkenalkan program khusus untuk tahun 2026 yang disebut A2 yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antara produsen mesin. Memang, mereka yang tertinggal dalam pengembangan akan mendapatkan jam tambahan untuk uji coba, pembaruan luar biasa pada unit tenaga, dan bahkan pengecualian batas biaya bagi mereka yang dapat menunjukkan masalah keandalan. Berita terbaru yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Lawrence Stroll menyatakan bahwa George Russell tidak akan pernah membalap untuk Aston Martin. Kami tahu bahwa Russell telah memperbarui kontraknya dengan Mercedes untuk beberapa tahun. Jadi saat ini dia tidak mencari tim lain. Namun kita tahu bahwa karena insiden pribadi yang terjadi di dunia karting 15 tahun yang lalu antara Stroll dan Russell, Lawrence Stroll tidak ingin memiliki George Russell di timnya. Dan ini dapat mengubah pasar pembalap di masa depan. Beritahu saya di komentar pendapat Anda tentang semua topik yang telah kita bahas dalam video ini. Seperti biasa, saya ingatkan Anda untuk memberikan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Itu saja dari Rasta, kita akan bertemu di video selanjutnya.